Salam sejahtera bagimu amang-inang yang terkasih dalam Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang ayah yang menyuruh anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Anak yang pertama disuruhnya pergi pada musim dingin, anak yang kedua pada musim semi, dan anak yang ketiga pada musim panas. Yang terakhir anak yang keempat pada musim gugur. Anak yang pertama menemukan pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Anak kedua menemukan pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak yang ketiga menemukan pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Anak yang keempat, ia tidak setuju dengan saudara-saudaranya. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah berkata bahwa kalian semua benar, hanya kalian melihat di waktu yang berbeda. Ayahnya berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan berdasarkan satu masa yang sulit. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan dan kekecewaan. Jangan menyalahkan diri atau orang lain, bahkan berkata kamu tidak mampu, tidak pintar, dan bernasib sial. Ingatlah, kamu berharga, karena itu Allah berkata bahwa kamu akan disebut dengan nama baru. Jika kamu tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi, musim panas yang menjanjikan harapan, dan kamu tidak akan menuai hasil di musim gugur. Bersama Tuhan ada harapan baru. Amang-inang yang terkasih, perubahan inilah yang diharapkan oleh Allah kepada orang percaya. Itulah yang diharapkan untuk menuju kepada hal yang lebih baik setiap waktu. Itulah yang dinantikan oleh orang Israel dalam kehidupan mereka yang berada di bawah kuasa bangsa lain. Tentulah tidak diharapkan. Itu cahaya yang dinantikan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan kemuliaannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan seterusnya. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel diperhadapkan dengan kondisi pembuangan dan penderitaan. Namun Tuhan tidak menjanjikan semua terlalu lama untuk mereka hadapi. Ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, setiap kita dihadapkan dengan pandangan yang mengingatkan kita bahwa bangsa Israel pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam proses penghukuman Tuhan, ternyata Tuhan melihat cukup penderitaan mereka. Mereka pun harus dan sudah memohon pertolongan Tuhan. Kita yang hidup dalam dunia yang demikian diperhadapkan dengan hal yang sama untuk bersikap. Mendapati bagaimana kita seharusnya hidup di tengah dunia ini. Bagaimana kita akan mendapati sebagaimana dikatakan oleh Yesaya, karena Sion, aku tidak akan diam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan berhenti bekerja untuk pemulihan Yerusalem. Tuhan memiliki kerinduan besar agar kebenarannya terpancar di Yerusalem. Bahkan di kota-kota dan semua bangsa-bangsa. Kemudian dilanjutkan, bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja-raja akan melihat kemuliaan. Ternyata benar, ini adalah pengumuman yang penting dalam keimanan kita. Di tengah penderitaan pun, umat Allah tidak boleh berhenti
memanggil dan memuliakan Tuhan. Supaya pemulihan itu mendapati ujungnya. Sebagaimana nubuatan Yesaya yang penuh dengan harapan dan pemulihan, Yesaya berbicara tentang pemulihan Yerusalem. Dan ini berpengaruh besar untuk seluruh dunia. Melalui firman Tuhan ini, kemudian kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya. Bukan kebenaran kita, kemuliaan kita, tapi kemuliaan Allah dan kebenaran Allah. Kita dipanggil untuk membawa berkat itu kepada dunia. Dengan demikian saya mengundangmu sebagai pendengar firman kehidupan ini yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Undangannya, berdoalah dan memohonlah kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan hikmat-Nya kepadamu untuk menghadapi perjalanan hidupmu baik suka maupun duka. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai pengharapan dan penghiburan yang telah mendapati kita yang dibebaskan dari dosa dan bangsa Israel yang ditawan 150 tahun. Tuhan berjanji bahwa umat-Nya akan dibebaskan dari pembuangan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan digenapi dan Ia sendiri yang memberikan nama baru sesuai dengan kebenaran yang ditentukannya. Akhirnya refleksi kita sampai pada pertanyaan, bagaimana supaya kita melihat perubahan yang baik dalam hidup secara real? Bukankah dengan beriman yang kuat dan teguh dan kesediaan untuk mempergunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun kehidupan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan? Mari lakukan. Bagi mereka yang pernah menjadi orang yang terbuang, Tuhan telah memilih umat-Nya dan tidak akan pernah sekalipun berniat memusnahkannya. Tuhan membebaskan, membawa pulang umat-Nya, menjanjikan keselamatan. Datanglah kepadanya dalam ibadahmu sebagaimana Yesaya mengundang Sion dan melihat kepada Sion yang dipenuhi dengan kemuliaan, umat Allah akan hidup dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Percayakah kamu undangan Tuhan? Tuhan tidak pernah tidur. Ia mengasihimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya janji Tuhan untuk melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang di dalam rencana Tuhan. Ajarlah kami menatap dan meneguhkan hati kami, di mana kami berjalan dalam pengharapan yang tepat, bahwa Tuhan telah merancang segalanya dan membuat kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.